Pak. Diundang nama alam beda buku, diundang ini diwawancara. Aku ini, kok enak ya penulis ya, turunin hotel mulai sama ini. Keren ya penulis ya? Keren. Nulis, jadi gak sengaja saya nulis. Adik-adik ini sudah SMA. Saya mulai SMP itu pernah sedikit demi Allah saya ngomong, waduh kapan saya bisa jadi penulis? Itu SMP. Dan sekarang ini baru tercapai saya disebut penulis. Karena apa? Ada niat. Ini termasuk cetakan yang baru. Ini buku saya. Keren ya? Keren ya? Kalau adik-adik, kenapa kalau saya ada rekomendasi baca? Karena buku ini adalah semacam gambaran politik keras. Ya, boleh tak wocok ini awal malah antipati dengan politik. Jangan. Nanti kalau kalian sudah selesai kuliah mau nyemplung ke politik, perlu belajar di sini. Ya, perlu belajar. Saya ngedepi sudah ribuan mahasiswa Pak, banyak yang protes Pak. Amit-amit ya biasa guyon saya Pak, saya biasa itu biasa guyon. Protes, apa maunya Bapak tulis seperti itu? Di Malang Pak, batin kolegasi jawab rai itu kan tak mulai melaku gitu. Iya, karena setiap tulis ini ada pertanggungjawaban baik secara ilmiah maupun secara moral. Saya tak jawab, buku ini adalah rambu, iki loh wajahnya politik Banyuwangi. Justru kalau kalian dengan baca buku ini takut masuk ke ranah politik berarti agak pengecut. Langsung diam semua. Ini harus jadi rambu, malah saya pengen ada setelah baca buku ini masuk dunia politik. Tapi jadilah politisi yang bermoral, ya. Itu, loh ini yang gue bupati tak cerita, udah baca, banyak baca. Di sini loh bupati nyalon duit cara kita tak cerita, padahal itu duit sampeyan, contohnya seperti itu. Makanya untuk adik-adik SMA, gak usah modal fisik. Mau-mau buku ini tragika itu, sing-sing yang tanya. Oke. Ya. Pak, ini ada pertanyaan. Saya kan baca, apa memang ini bukunya memang sengaja dibalik? Maksudnya covernya kan bentuknya seperti itu, cuma ketika dibuka ini malah terbalik tulisannya. Atau memang salah cetak atau gimana? Saya mohon maaf, ini percetakannya di Malang, penerbitnya dari Mojokerto kalau nggak salah sudah. 2 kali ini saya ketemu ini. Jadi ini tidak ada sengaja dari percetakannya. Tak foto ini nanti uang gue pikir-pikir tak jadi Pak, enggak apa-apa, yang penting isinya kan nggak berubah. Ya. Oke, saya kira cukup untuk pengantar saya. Sekarang saya mau cerita tentang teori tulis. Kalau saya baca temanya ya, membangun budaya menulis di era digital. Penting nggak nulis? Tadi saya dari luar ada bapak dosen sudah menceritakan. Penting, sangat penting, sangat penting. Dan tadi saya sampaikan pada Kepala Panitia, kenapa saya jauh-jauh dari Banyuwangi mau ke sini? Karena bagian dari mimpi saya ada penulis muda yang muncul yang mau mengikuti saya. Gratis, ayo. Silakan bikin kelompok-kelompok nulis, sharing dengan saya. Tak dampingi sampai dari buku loh, berarti. Tapi aja nyiksa aku rek, awakku sing nang Banyuwangi. Lah aku ngelak tak bensin kok gak iso doli lho. Nah, itu kenapa? Saya ngomong, bahkan waktu Pak Anas saya ditanya, Pak Budi banyak bukunya, banyak. Asik Pak Budi, asik Pak. Bagi saya Pak, mimpi saya, apa mimpi saya? Banyak anak-anak muda ini diam gak mau nulis Pak. Padahal di Banyuwangi yang ditulis gak karuan aneh. Ada kelompok nulis, dia nanya, Pak Budi kalau saya bisa nulis, apa yang harus saya tulis? Saya ngomong begini, Banyuwangi datangkan 1000 penulis, tidak bakal habis yang bakal ditulis. Ya, ojo nulis budaya mas kejeron, terlalu dalam, apa? Nulis badongan dari buku, muncul buku, olah rasa ujung timur, sing nulis dosen Unibak Pak Wiwin. Gue loh, omongan Budi bener, tangannya jauh-jauh dari buku. Dan sekarang bukunya diakuisisi oleh BRIN, Badan Inovasi. Keren nggak nulis? Gak usah ngilang materi. Itu ya. Satu. Kedua, biasakan menulis. Ini sebelum sebentar, contohnya begini ya. Kamu gak suka sama ini. Kau ngomong, ya provokan tukaran. Ya. Tapi bagaimana ketidaksukaanmu ini dituangkan dalam tulisan?
jenenge Sri Gendinen akun, akun kurang ajar kolongan dan sebagainya. Jadi tulisan, betul. Akunnya nggak ngerti lah dirasanya. Ya, menghindari bentrokan, tapi kamu punya bahan nulis. Sebetulnya nulis rasanya itu. Maka biasakan diri. Oke? Nah, sekarang tak mulai materi. Ada yang tanya gini. Nulis itu terbiasa. Dan untuk membiasakan diri bagaimana menulis, tak ajarin, tapi jangan tersinggung ya. Karena mohon maaf, bahasa saya memang bahasa jurnalistik nakal, Pak. Kadang-kadang ada yang protes, tapi itulah wartawan begitu, Pak. Tak ajarin begini. Kalian kalau tanya, kamu bisa nulis? Akaknya jawabannya enggak, betul. Padahal awakmu nulis WA anak pacarnya nggak sampai dulu tadi. Lu kok kamu nggak bisa nulis? Ya, nulis itu ungkapan. Apa yang kamu lihat, kamu rasa, kamu dengar, tuangkan dalam tulisan, selesai. Supaya dari buku, ya benar isi buku ya. Dan membiasakan diri nulis itu satu, sederhana, sangat sederhana. Ini guyon tapi serius. Dan teori saya dipakai. Contohnya begini. Singkatnya, kalau kamu ingin jadi penulis, maka gunakan alat tulis sebagai konflik. Jadi jangan orangnya. Kamu nggak suka sama orang, tulisan. Kamu kepengen nyaloni wong, tulisan. Bahkan kalau kamu musuh bapakmu, tulisan. Tapi jangan dulu bapakmu ditepelin kok. Sebenarnya begini. Kamu mau tidur cari kertas sama pena, atau ditulis di gadget. Tulis ini guyon sekali lagi guyon menol. Tulisan bapakku jancuk. Habis itu tutupan aja diwaca, jadi baca. Tapi singit no tulisannya, kok pengen bapakku kan? Ya. Besok pagi kamu bangun tidur, ambil kertas itu, baca nih. Mesti emosi loh. Jancuk apa itu Pak Budi, bapak aku sih dewe. Nah, ungkapanmu tidak terima tak hapusiku tulisan nang sore. Paham ya? Susu terbiasa. Loh kok nak komunikasi sama anak tulis namanya. Betul. Demikian juga ibuku sangat dewe tutup namanya. Ojo sampai ero tapi itu membiasakan. Saya membiasakan diri kalau minjem istilahnya Pak Samsudin Abdulawi direktur Kadar itu ya, ada namanya diskusi dalam diri. Saya selalu bertanya pada diri saya sendiri, pantas nggak? Begitu konflik, wah jadi tulisan, sampai gini gimana itu? Maka hidup saya ini bukan komputer. Bahkan saya merasa nggak kerja. Alhamdulillah anak saya kuliah semua. Keren ya? Keren. Kalau kamu itu dulu kata-kata seringan, ya berarti rugi kalau kuliah. Pakai ini. Wah ngaku aja kuliah nggak selesai. Bisa kuliah anak-anakku kok. Hanya dari tulis-tulisan. Betul ya? Jadi biasakan diri itu ya. Oke, nangkep sampai sini. Biasakan menulis apapun. Oke, jelas ya? Kemudian masuk ke tema. Kamu kalau kepingin nulis sesuatu, misalkan kamu dapat ide atau dapat tugas suruh nulis, misalkan tak suruh, kamu tulis tentang apa itu sebelah. Bingung nggak? Kalau tahu dulu. Betul. Apa itu ada sebelahmu? Bingung nggak? Saya tanya kepada yang nggak ngerti, apa yang harus kamu lakukan? Pelapangan Pak, orientasi Pak, bla pesolon kayak gue gak jadi bukumu. Belum terus gimana Pak? Ini kuncinya. Langkah pertama kalau kalian kepingin nulis sampai jadi buku, langkah pertama ya, susun daftar pertanyaan sebanyak mungkin tentang apa yang akan kamu tulis. Paham ya? Misalkan kamu pengen nulis apa itu gandrung, ya, ditulis daftar pertanyaan sebanyak mungkin. Kalau perlu 1000 pertanyaan, apa itu gandrung? Kenapa ada gandrung? Kenapa gandrung disebut maksiat? Gak usah penulis, ya, daftar pertanyaan sebanyak mungkin, gak usah keluar dulu. Jadi kalau perlu berhari-hari kamu nulis pertanyaan toh, jangan dijawab, gak ngerti kok. Jelas sampai sini? Kemudian masing-masing pertanyaan itu dicari jawabannya melalui sumber yang berkompeten. Bisa melalui tokoh yang terlibat, bisa melalui budayawannya, bisa melalui literatur. Paham ya? Ketika misalkan pertanyaannya 100, dari 100 pertanyaan itu 50% terjawab, saya yakin draft buku sampai jadi.
Enak kan nulis? Betul, nangkep. Ya. Apa itu gandrung? Digoleki budayawan seperti gandrung, mau cerita. Gandrungnya diparani cerita. Sudah, masing-masing cerita itu tulis sendiri-sendiri. Buat yang tumpuk sih ngakek. Saya gak puas, takut mana nanti. Gak puas, cari literatur dibaca. Terus mari kabeh wawancara ditulis tanggal wawancara dengan ini sekian, dengan ini begini literatur sumbernya ini tumpuk ditulis. Nanti ketika tulisan terus numpuk akeh, ya serahkan atau minta tolong pada orang yang ngerti tulisan. Disitulah fungsinya editor. Kenapa meskipun profesor sekalipun yang nulis buku tetap ada namanya editor. Ya, editor kan tulisannya sudah jadi hanya koreksi bahasa ya. Tapi kalau editor biasanya untuk pemula itu sampai ngiring apa maksudnya. Contohnya begini, kamu nulis gandrung, fokus, sepenggal, ya. Kemudian nulis apapun lah, sepenggal, kamu kasihkan sama orang yang bisa nulis. Nanti fungsi editor ini akan baca dulu, akan tanya kembali pada yang nulis. Iki maksudnya piye? Ini pak. Oleh ono tambah cerita biluk ini mas. Iki sudah di novel. Itu yang tahu editor. Paham ya? Ya. Oke. Jelas sampai sini? Satu. Tadi materi saya sudah duluan di sini pak. Dan nulis itu jangan disalah dok, mas. Ya. Betul. Sama tidak akan menemukan kebenaran ketika sama tidak pernah ketemu salah. Wah, tulisan bocor-bocor dewe. Kecuali tulisan itu sudah terbit. Kalau tulisan itu sudah terbit, dibaca orang, maka pertanggungjawabannya lebih berat lagi. Ketika kita salah data, ya wis. Kita kalau ngomong salah, ya urusannya hukum. Ya. Tapi alhamdulillah, karena dasar saya jurnalistik, saya punya teori bagaimana wawancara dengan orang dan sebagainya. Itu tak gunakan untuk nulis, ya jadilah buku ini. Kalau mungkin yang belum pernah baca, ada yang belum baca, tak ceritanya sedikit ya. Bagaimana seorang politisi di Banyuwangi yang hebat sudah termasuk jago. Gak ada yang berani. Tak wawancara di rumahnya sambil gebrang mecuk sambil nangis. Sampai tamu tanya, sampai nampak Mas Budi? Ya tak wawancara ya, gak sampai ya. Ya, ternyata teori wawancara itu gak penting untuk mengorek ini. Ya, secara bertahap dulu ya. Oke, jelas sampai sini? Maka dilakukan wawancara sama sumber, sama dicari literatur, kemudian disusun apa yang kamu tulis. Itu bagian dari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang disusun sebelumnya. Jelas deh? Jelas sampai sini? Ya, oke. Tak kasih contoh lagi. Karena ini kelompok nulis yang saya bentuk itu banyak perempuan Pak. Kemarin ada dari Saida Ida kemarin juga mau bikin. Terus ini ada dari Jember, ada beberapa mahasiswa yang bikin kelompok nulis. Banyak kan perempuan. Dia nanya saya, oh Budi punya ide nulis? Ada. Saya ini ide banyak, tangi turun dua ide saya. Serius. Terus apa yang harus saya tulis? Tak kayak iyo, tapi kritis. Ini khusus untuk cewek. Apa om? Tulisan sembunyi di balik hijab. Guyu kabeh. Betul. Kalau saya yang nulis mesti di Pak Budi itu tendensius yang nulis sembunyi di balik hijab, betul. Tapi kasih nulis wedok piye? Golek ono dalile, golek ono hukume, golek ono bagaimana secara etika ditulis terbitkan. Jadi mahal. Mohon maaf, saya laki-laki, saya nggak peduli mau hijaban atau enggak. Tapi saya lihat itu esensial. Betul. Lho kok tok nemu. Kepengen no. Tapi ya namanya harus disamarkan pakai kayak berita, pakai kode. Teladan ternyata banyak hijab ini dipakai sembunyi sama orang. Dua hijaban, misal muda misalnya. Contohnya seperti itu. Kan nggak mau pakaian kalian itu dimain-main. Ketok dari unek-unek dari buku dong. Kemarin saya ngobrol sama anak pesantren. Lingkup pesantren itu begitu menurut saya berat karena saya nggak pernah nyantri. Nggak boleh pegang ini, nggak boleh pegang itu, HP nggak boleh. Terus apa yang harus saya tulis? Menarik. Saya hanya bukan karena kan saya nulis. Saya bukan santri. Justru itu mas yang harus diungkap. Itu loh yang harus kamu ungkap. Bagaimana romantikanya hidup di dalam pesantren.
Ojo muncul-muncul berita tentang pesantren pencabulan. Betul. Meledak, kenapa meledak? Karena selama ini pesantren itu dianggap dunia yang eksklusif, kita tidak tahu apa sih isinya pesantren. Tulisan di pesantren saya tidak hanya berbelanja ngaji, tapi saya belajar berkarya. Keren kan? Tulisan jadi buku keluar supaya masyarakat bisa baca. Itu tugas kalian. Oke kan? Wah, mari-mari kita tulis. Jelas sampai sini ya? Jadi itu saya saya bilang begini, termasuk saya mohon maaf sama panitia, saya bukan pinter, meskipun buku saya sudah 13. Kenapa? Hanya nggak ada yang mau. Loh kan lo gak ngerti apa gak film tulis. Sederhana aja, sumber-sumber lokal ini begitu dibutuhkan kan? Ya, contoh sederhana. Kau ngerti ini dari wilayah sini toh, Bintang toh. Ada musim asli nggak? Nggak ada. Saya cerita lagi, tak jujur rahasia ngomong musim. Dulu orang musim itu di kantong-kantong musim, pacaran api, sodor-sodoran sodor lewat gede. Kalau ditangkap ini, oh berarti film jadian ketemu. Serius ini namanya videoan. Boleh ketemu terus uang ero bapak nggak setuju misalkan. Wah hilang karena terus kemudian muncul tradisi kawin colong. Loh itu lah ditulis jadi buku yang mahal. Ojo kaya saya ijolan apa WA besok pacaran. Jadi romantika itu dikomparasikan begitu menariknya. Ojo aku kok nulis. Nulis. Bikin kok habis ini. Tak kasih nomor, silakan dihubungi. Hotline saya 24 jam untuk menulis. Pak Budi ini apa? Pak Budi ini apa? Ada satu anak yang sekarang kuliah di Indonesia, awalnya seperti kalian nggak mau nulis, alasannya nggak bisa dan sebagainya. Kemarin telepon subuh-subuh sambil nangis. Pak Budi sudah halaman Pak Abis ini novel saya jadi. Orang itu mau nangis kan bangga dia dari awal nggak bisa. Tapi saya bilang hotline 24 jam. Pak itu artinya apa? Tak dorong, bukan apa? Bahkan ada yang ngomong mas, ada penulis sama tersaingi. Oh keliru pemikiran seperti itu. Justru semakin banyak buku, semakin banyak referensi. Ya buku itu tak wajah, tak referensi. Kan artinya melakukan penelitian kamu. Jelas ya? Ngerti ada ini? Ya. Oke. Nyampe sini biar nggak lupa. Ya biar nggak lupa karena saya berangkat otodidak, saya nggak punya teori yang sistematis. Saya hanya bisa jawab. Ya. Oke, nyampe sini ada pertanyaan nggak? Monggo. Terima kasih Pak. Panggilannya Pak Budi. Pak Budi ini kelahiran Jember 8 Januari 1963. Untuk bukunya yang politik 2 atau 3 buku? 2. 4. Oh, yang lain budaya ya. Alhamdulillah kita bertemu dengan pemateri yang luar biasa dan entah kenapa beliau ini sesuai backgroundnya dengan saya. Saya juga background saya jurnalis, alhamdulillah. Kemudian juga sudah punya buku, sudah 2 buku saya tulis, 1 buku sudah jadi novel, buku yang kedua masih saya ikutkan lomba di Universitas Ahmad Dahlan. Tentunya bagi penulis muda seperti saya banyak hal yang harus saya bimbingan dari panjenengan, terutama untuk teman-teman yang masih belum menulis. Sebenarnya penulis itu tentang apa ya, hasrat manusia dari awal. Di sini ada yang setiap hari nulis story WA, minimal story WA, ya, nulis story WA, story Instagram. Ini kan termasuk nulis ya Pak? Iya katanya Pak Eko. Dari buku politik santet ini saya baca memang bukan tentang teori santet seperti Gus Samsud, ya itu ya Gus Samsudun ya, atau Gus-Gus yang lain atau habaib-habaib yang lain. Ini tentang politik yang ada di Banyuwangi teman-teman ya. Saya berikan sedikit cerita spoilernya dari asal muasal lagu Genjer-Genjer hingga ke politik sampai Pak Bupati
Tatna, Bupati Pak Anas, nah, itu ada di dalam buku politik santet tersebut. Bagi teman-teman yang ingin bertanya tentang menulis, bisa langsung bertanya. Karena sebelumnya ada, nah, tadi kan kita terlalu bersemangat, jadi saya seharusnya memperkenalkan beliau terlebih dahulu, tapi karena Pak Eko sudah siap mentransfer ilmunya, langsung berikan materi gitu ya. Mungkin ada yang ingin bertanya tentang Pak Budi ini, tentang nulis, cara nulis. Monggo. Kamu di sini yang suka nulis story WA siapa di sini? Ayo. Oh, ya, kamu nulis story WA. Apa yang kamu tulis? Ya, itu termasuk nulis ya. Kalau story WA ditulis, dikumpulkan, itu bisa jadi puisi misalnya. Kalau dulu saya belajar tentang menulis itu dari penulis dari Jawa Barat, beliau mengatakan orang menulis itu hanya ada dua hal, yaitu karena jatuh cinta, yang kedua karena patah hati, hanya itu. Nah, saya lihat rasa Pak Eko ini nulis buku politik santet ini karena apa Pak? Karena cinta apa patah hati Pak? Karena jengkel. Berarti ada 3 teman-teman ya. Selain jatuh cinta, patah hati karena jengkel. Ini teori dari Pak Budi, Pak Eko Budi Setianto. Setelah itu Pak, tidak ada yang lain karena apa gitu. Untuk yang budaya yang lain Pak. Ini ya. Nah, lanjutkan materi saya belum ada yang lain. Jadi nulis itu bagi saya jiwa. Tadi ini tak butuh ngerumus ya. Lah gak seneng ambek awakku terus tak lokno ya kok dan mulai ya dibalang minimal. Kan bentrok. Maka ketidaksukaan saya ketika ada teror buku ada kebermanfaat. Siji wong sing tak lokno karo, nomor 2 aku duwe bahan tulisan, selesai. Betul? Betul. Kok ketidaksukaan saya sama kamu, kebencian saya sama kamu, ya misalkan tak tulis war 10 loh, tak seneng kok kan tak tumpuk, malah kalau tak lulus malah jadi novel. Betul? Kalian berkarya, itu namanya istilah wong barat ya. Kita harus positive thinking. Ya, uang elek beno gak usah bolong, lah aku belum bener kok. Tapi ketidaksukaanmu, saya bukan anti politik. Saya mulai jadi wartawan, pertama jadi wartawan ya. Pertama di wartawan bidang budaya, kemudian kedua bidang politik, kelamaan di politik. Sampai roti kayak politik, mohon maaf di sini gak ada orang politik. Lalu, demi rakyat, itu ngalih kamu. Rakyat raimu, ngalih kamu. Mohon maaf, itu saya gak mau di sini, di depan politisi. Makanya ngomong politisi lihat saya mau kerja. Saya mau dibeli pun tidak bakal mampu. Dan saya kalau mau ke partai Pak, yang undang bukan kadernya, ketuanya langsung. Saya hanya bilang, aku biarkan liar beginilah. Mulai saya kelambian hijau, sing kuning gak boleh nyedek. Ya, kelambian kuning, sing biru gak boleh nyedek. Sing bener, yang ini bahwa aku mau tukang copet, gak urus saya. Karena nulis itu butuh kemerdekaan seperti itu, paham ya? Gak didikte ya? Betul. Dan menurut saya juga menemukan teori ya. Saya tak pikir-pikir ya, tak pikir-pikir mana. Orang yang paling jujur di dunia ini siapa sih? Ya tak gitu ya. Orang paling jujur, lebih banyak jujur dong. Penulis itu. Coba kau nulis itu bertentangan dengan hati, nggak mungkin bisa. Betul. Jujur minimal menurut dirinya sendiri. Iya kan? Nah, disitulah, maka itu sudah menjadi jiwa saya, ya. Kesukaan saya, mungkin tadi sudah diumumkan baru saja. Kalau di medsos saya, nama saya, mungkin sudah ada follower saya ini. Saya biasa pakai nama Budi Osing. Ya, masuk ke Instagram, Langsung di follow teman-teman ya, langsung di follow. Langsung. Coba kok dibilang promosi. Enggak gini. Saya mau ngomong itu. Di Instagram saya kebiasaan crack pakai caption. Sehingga orang itu enak mau jadi Pak Budi. Ya itu terbiasa nulis.
Kok disuguhi kopi uang di sini sudah terbayang kok. Iya kan? Coba masuk Instagram banyak tulisan tentang batik maju. Saenake lambe nulis lah. Paham nggak? Membiasakan diri sendiri. Jadi nulis dari jiwa saya. Ya. Dan kecintaan saya tentang Banyuwangi ini bukan karena tanpa dasar. Saya kelahiran Jember, separuh jiwa saya Madura, tapi ibuku sing jelas. Tapi saya jauh lebih cinta Banyuwangi. Karena apa? Jelas identitasnya. Kenapa kok saya pakai nama Budi sih? Pedih gak diakoni bewong Banyuwangi. Konsekuensinya, saya harus lebih banyak ungkap tentang Banyuwangi. Iya, saya jadi narasumber cerita gandrung, ya. Wis turun hotel mewah, samune mulai akeh. Hanya cerita gandrung. Pengen gak kalian? Soal gandrung dianggap ini, ya usahanya mungkin penulis kok. Betul. Di situ banyak penulis. Ngomong politisi semua ini, ya banyak politisi ini mau kita yang menulis kok. Betul. Ya, jadi dasarnya nulis itu apa yang kita rasakan. Sampai saat ini Bupati acara kelab, ya lah nggak ada yang salah kok. Sehingga senang ya betul, nggak senang melapor urusan nggak senang. Maka buku itu karakter. Satu. Kenapa saya mau membiasakan nulis? Saya mau tanya begini, sederhana, ini sangat hakiki ya. Kon gelem diciptakan sebagai manusia mulai orok lahir, gede tuwek mati, diterima kuburan, dicek kuburannya, tinggal pulang terus kamu gak dikenal. Mau? Gak mau. Maka kalian harus meninggalkan karya, harus meninggalkan jejak. Kon iso gawe tarik cetakan karya, gak harus buku. Kamu bisa cetakan resep. Oh ini bisa digawe ini. Kok ini tarik Al-Fatihah itu. Ya. Dan itu menjadi bagian cita-cita saya nulis. Dan gak mungkin buku-buku seperti ini diaku oleh jenengku kok. Betul? Maka kalian harus meninggalkan jejak. Nulis. Yang paling sederhana nulis. Dan nulis ini tidak membutuhkan waktu khusus. Saya itu hidup saya, malah saya tidak merasa kerja. Nulis butuh, ya gimana sama isu. Paling sih ngomong bujuk emas, saya sembahyang, banyak bareng. Balik misalnya. Sederhana hidup itu. Tapi semua tak ungkap di sini. Paham ya? Jelas ya? Maka jadikan itu sarana. Pernah saya diundang bedah buku di UTAK novel sebetulnya ya. Kok wedok nulis itu. Terus saya kesempatan ketemu, tak tanya, loh, ini backgroundnya dokter, loh, sembuhnya tidak pernah tahu namanya. Saya tanya, Bu dokter, kober itu sama ini nulis bu, namanya dokter umum. Apa jawabannya? Pak Budi, ini tulisan dan buku ini tempat curhat saya Pak, aku lagi gak bisa nulis buku ini gila, terlalu banyak beban, maka dia nulis jadi novel. Keren Mas Joko, aku orang pakai beban juga. Kita duitnya balik mana? Beban itu kamu nulis, itu kan jiwamu ya. Paham ya? Ngono lho rek. Ojo. Aduh, repot saya ini. Bisa nulis juga. Tapi tentang gara-gara anak pacarnya gak usah didelok. Ya gak salah ya. Betul. Ya kalau sekarang dibiasakan ya. Ini saya sengaja bawa untuk dilono ngaku penulis dan karya. Karya saya sudah 13 aslinya. Saya sudah kerjakan buku APBD itu sekitar ada 6. Bahkan kalau saya boleh sedikit cerita agak nyimpang, ada satu buku yang judulnya minta diganti sendiri oleh Panas ketika di pariwisata. Saya orang-orang buku nggak diundang aku ke Lono, tapi delok sampulnya kok fotoku, maka saya minta satu. Habis itu diundang ini kok naruh anakku masih sama dinas pariwisata. Apa Pak itu kok buku? Bapak minta judulnya diganti. Keren dibaca sama Pak Anas. Judulnya segitu Pak Anas. Saya tidak marah kok. Artinya tulisannya kan dibaca. Dan supaya bisa dibaca tulisan harus punya karakter. Dan karakter itu tidak bisa saya bentuk. Kamu nulisnya harus begini bla bla, gak bisa. Kamu sendiri. Kalau biasanya ngomong suka besok ya kok tulisannya mesti orang besok. Gak usah ditahan itu. Ya. Kalau biasanya ngomongnya apa ya kalau begini sedikit ngerti sastra ya tak senggol. Contohnya dalam buku politik santet ini ada yang Pak Budi ngerti sastra, nggak ngerti ya Pak apa?
buku ini sampai ini kayak keras tapi sastrawi. Kok iso Pak? Apa judulnya Om? Di dalam ya? Apa judul-judul bab itu ya? Drama politik 3 insinyur bukan? Ya, itu judul di dalam. Melodrama Pilkada 2010. Keren, tarik orang itu baca, betul. Dan itu saya sampai dapat kosakata seperti itu, saya sampai dapat istilah seperti itu, sampai saya bisa mengungkapkan seperti itu karena saya baca. Ya aku gak boleh kocok dari penulis ini. Karena dengan membaca ini merangsang kamu. Ya, dengan membaca ini, dengan biasa membaca kamu merangsang untuk kamu menulis dengan mengungkapkan dengan cara seperti itu. Makanya lebih banyak baca, orang baca itu pinter. Saya mungkin mohon maaf, bukan apa sekedar contoh ya. Anak-anak saya enggak orang saya tak kursus kami duwe aku bapaknya udah nyentrik begini. Gak ono. Tapi anak saya mohon maaf, kabel punya aku pinter-pinter ya, karena dekat dengan buku. Biasakan dulu kan kasih pembayaran itu ada saja. Yang satu lulus Brawijaya, yang kedua di UMM Malang. Keren ya? Keren. Seperti itu, paham ya? Biasakan seperti itu. Dan buku ini ketika kita biasa nulis, kita kemudian dapat di kongon uang istilahnya endorse ya. Ini saya cerita sedikit, ketika Pak Samsul itu wafat, saya seminggunya datang tahlilan ke rumahnya. Kemudian ada satu temannya sekarang jadi jenderal, dia ngomong, "Aduh nih, sini." Mana dalam itu. Ini Pak Samsul ini sejarahnya bagus banget tulis. Tak tulis dalam waktu hanya 15 hari langsung cetak, pas di 40 harinya tak kenal. Dan ini buku ini memang saya hibahkan untuk tidak saya jual. Ketika saya kehabisan banyak yang nanya, ya ngomong, ya ayo urunan kita mana? Serius. Dan buku ini sudah layak kalah dan cetak berkali-kali. Entek, piro-piro buku ini. Di samping ini murah, tak tambah itu dan sebagainya. Enggak, ini contoh, nggak harus dibaca. Ya, ini refleks saya bikin. Karena kekaguman saya sama Pak Samsul. Paham? Lagi-lagi perasaan. Nanti biasakan nulis seperti itu dengan perasaan mengungkapkan itu. Tapi kalau sudah terbiasa nulis, enak. Ya, akhirnya bisa di-endorse. Apa? Bapak nulis apa sih? Nah sekarang saya antri kok. Mohon maaf sebelumnya. Antri. Tahun ini target saya 5 buku mas. Mari loro mentus begitu. Alhamdulillah besok Oktober launching 1 buku lagi. Judulnya Isun Gadro. Keren. Betul itu ya. Nah, dan ada yang nanya, apa bisa hidup dengan apa? Nulis pak? Ya relatif lah. Untuk kan sapu yang bisa mulia anak-anaknya kok. Kok kabarnya bagus di Allah ya? Hidup aja. Saya mau tanya, kenal nggak sama Raditya Dika? Tahu nggak? Kaya raya itu bahannya Alphard itu tuh apa yang usugi? Nulis, sing ditulis tidak jelas. Judul-judulnya yang jenenge binatang apa ya? Tapi kaya raya lagu karena makanan kreatif. Betul. Iku itu hidup itu loh. Makanya kalau itu kreatif, guyonan ditulis. Enak kan kalau sudah bergaul dengan buku? Ya, ojo komputer isinya film-film apa jenis Korea, kok sini K-pop, kok joget-joget masya Allah, ada TikTokan. Nggak dilarang tapi imbangi, betul? Ya, jelas ya. Ini Pak Rektor, memang saya sengaja tadi bawa ini, tapi mohon izin kalau nanti berkenan tadi sudah dijawab. Ya minimal ada yang baca, minimal saya nambah kemanfaatan buku saya. Buku ini saya titipkan untuk perpustakaan IPBM. Gitu ya, jelas ya. Oke, kau usah bingung. Satu lagi saya tegaskan, nulis itu hindari nulis formal dulu. Saya mau tanya gini, saya sering diundang perguruan tinggi apalagi kayak perguruan tinggi doktoral, S2 dan sebagainya. Isinya skripsi, tesis buku api materi ini pakai penelitian, tapi coba kayak ngomong moto, raiso, iki opo kan itu.
abstrak, gue semua mengenai motor. Betul? Ya, omongan tesis, skripsi gak diwaca. Padahal tak bilang isinya bagus. Ada pertanyaan, terus harus diapakan? Dialih bahasakan, bahasanya dibikin bahasa tutur. Cerita kau ini laris dari buku. Wah, aku mau ngomong ini dari buku kok, apalagi skripsi penelitian. Maka dari itu biasakan nulis. Oke? Oh, jelas. Gitu ya. Nah, kalau ada pertanyaan, Cici. Dan satu hal yang saya lupa, mohon maaf, materi ini tentang materi ya. Nulis itu memang banyak aturan, apalagi sama jadi buku. Ya, nulis itu banyak aturan. Contoh, harus ada link. Bla bla bla, wah kewes. Ya, kalau kamu kepingin jadi penulis, yang kamu lihat aturan nulis itu dulu. Saya yakin, aku yakin, aku gak sudah lagi nulis. Terus, aturannya KKN betul. Betul itu memang. Pertanyaannya begini, terus ngomong ini aku, Pak, tak ada nih untuk yo. Aturan nulis itu banyak. Gak usah boreken. Breno aku tak tulis kartu dewe, buat masuk isu terserah. Paham ya? Nulis gak usah aturan dhisik, sing penting tumpul sing akeh boleh akeh kayak no. Aku tak kira sama Pak Presiden tulisanku. Di situ fungsinya gitu. Paham ya? Lah kok delok aturan iki sih gak malah gak nulis. Betul? Maka jangan formal. Paham ya? Hindari hal formal. Justru nulis skripsi atau skripsi urusannya sampai Pak dosen dan nulis buya nambah aku. Betul. Lah kayak buku saya besok ini. Saya wawancara dengan Gandrung. Bagaimana Gandrung itu nangis gru-gru nomai tak wawancarai. Ya orang bojone gak ani dhewe ya. Artinya apa? Itu kekayaan batin saya yang tidak akan terbeli. Gue lagi ngerasanya itu buat wawancara dari uang baru lah. Dan saya sudah sering bikin nangis orang, saya sering bikin emosi orang. Betul. Gandrung, Gandrung itu sampai ngeluh, kayak uang dianggap Gandrung itu maksiat, terus dikaitin rokok, dianggap minuman keras, bla bla. Tak tanyakan langsung, apa jawabannya? Iya Pak, saya tahu. Terus apa? Kamu. Apa dipikir Gandrung itu seneng main-mainan? Enggak Mas, karena uang ngombe terus maju lu. Dia nangis dalam hatinya, dia hanya nyari duit. Kok sih salah Gandrung? Kita kalau anak-anak, ya Gandrung ngaji. Baca buku saya besok, ada Gandrung yang setiap tahun diundang milad pesantren di Sragen. Siapa ngomong Gandrung? Kita aja salah pandang. Alhamdulillah jadi buku. Begitu buku itu rame, kalau keberbesok ini langsungnya, saya pesen cara kok menarik. Ya menarik, kita jangan buta. Disitulah fungsinya. Ya, paham ya? Ayo mulai nulis. Ayo sampai nanya. Santai-santai, gak usah formal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Andika Putra, saya mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Bandung, jurusan Teknik Bisnis. Saya sudah pernah menulis 1000 kata per halaman sampai 90 halaman. Namun sampai 90 halaman tersebut saya mulai merasa bosan dan jenuh. Ya. Gimana caranya agar saya itu bisa kembali semangat dalam menulis meskipun ide itu sampai stuck. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sawal Jabina Amanta. Saat ini saya menekuni sebuah novel dan saya ingin menulis sebuah tentang politik, namun saya tidak didukung oleh orang tua karena bahaya. Saya ingin menulis tentang politik, tumpulnya keadilan di Indonesia. Saya benar-benar kayak jengkel dengan tumpulnya keadilan di Indonesia ini. Gimana caranya menanggapi itu? Ini ada lagi dari teman-teman yang punya masalah tentang menulis atau kurang hasrat dari menulis ini. Langsung dijawab dulu ya.
Ya langsung ya, monggo dijawab. Oke. Menarik ya. Si bosen mentok, Bosan, sampai si tidak kepingin nulis dua ambisi tapi mentok. didukung orang tua. Nulis kok jalur hubungan orang tua. Nulis itu kalian kok. Begini, tak jawab dulu Mas ya. Saya ini kalau sudah, makanya saya kalau mulai ngawali nulis itu saya takut. Soalnya begitu saya mulai nulis, kegilaan saya itu muncul. Nulis itu kategorinya seniman Pak. Jadi gini, ini cerita saya, tapi serapan sebagai jawaban. Saya kalau sudah mulai nulis mentok, nulis salah. Nulis salah, ojo tak alimi ya, nomor itu salah. Ikut tak kontrol S simpen, dulinan game sama isu Mas. Lebih ekstrim lagi, tak balerin mentok. Tak pada ini komputer juga kontak, begitu nanti Mas bunyi-bunyi setengah loro bunyi, ngeluyur, ucapku penuh. Ya, dilala saya punya istri kok dia ngerti apa? Ucapku dia kalau nulis salah kok. Jam setengah loro bayar taruh sepeda, keliling tak Banyuwangi. Gila nggak? Gila. Tulisannya, bah kata terus no. Jelas. Apalagi kamu nulis, ya, kemudian mentok, kamu paksakan, bisa, tapi jadinya jelek. Nulis itu butuh mood, ngerti mood, butuh mood-moodan, ya, nulis itu butuh mood. Saya kan kalau nulis kayak ganjil, kerja kok gak enak, alah, iya langsung motor es gak baca, tak tinggal dolan. Kayak sepanang, ya tadi itu, leleng, sampai ke tapak atau betul malam-malam. Bahkan saya pernah kesirep apa jari taman Belambangan sampai ditumbuhin ke Satpol PP. Loh serius, itu kegilaan saya. Itu kalau sudah mentok, maka jawabannya kalau kalian mulai nulis, kalian mentok, jangan dipaksa, disimpan, tutupan, wes melupakan dulu. Kok lain-lain gitu. Aku ini nulis apa ya? Bukan mana? Oh ngene ta, dan sebagainya. Itu komunikasi. Terus nopo kemana? Ya kemana? Maka penulis yang baik itu gak bisa dibatasi oleh waktu. Mas, jangan bilang sama. Kalau tulisan tapi juga gini. Gak kere, apa? Saya bisa ada saksi. Saya pernah diminta nulis biografi orang terkaya di Banyuwangi, orang Indonesia. Sampai uangnya mati gak ada. Hak sampai uang ini itu melalui orang percayaannya sudah dekat ke saya, orang percaya ke orang itu. Sampai jalur ini terus ya Mas Budi ngomong, saya ngomong, saya golput ya. Begitu orang yang meninggal, beliau telepon saya, cuma sampai kalau ya sudah, itu penulis. Nangkep ya? Artinya sama. Ketika gak untuk senang jadi penulis, bisa, tapi gak bagus hasilnya. Ya. Ukuran saya, bagaimana tulisan saya itu dibaca orang, bagaimana buku-buku saya dicari orang, itu saya punya barometer. Contoh sederhana begini. Tahun 2019, ketika ada Gandrung Sewu, saya diminta bikin buku untuk souvenir waktu itu. Maka saya tulis buku judulnya Sewindu Gandrung Sewu Membangun Menara Budaya. Sok artistik itu nulis ini. Cerita bla 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 berjanji dicetak terbatas dengan APBD. Ternyata sekarang buku itu menjadi buku langka. Sampai katakan, apa sih Pak? Karena ketika ada mahasiswa dari luar daerah penelitian di Banyuwangi, takon apa itu gandrung, baca buku saya saja sudah terjawab 60%. Keren bahasa Indonesia. Padahal ada pelayanan dan dia dulu. Keren. Pak cerita toh. Di buku itu saya cerita bagaimana dulu gandrung itu orang begitu alergi. Jangan jadi pemainnya, ya nyebutnya di kata dengan rokok gitu. Kita jujur terbuka, ya. Tapi bagaimana sekarang penari-penari itu mereka merasa belum afdol disebut sebagai penari ketika belum pernah terpilih sebagai penari gandrung Sewu. Jadi kebanggaan itu yang namanya konservasi. Karena itu budaya. Dan mohon maaf, saya pasti punya tulisan sumbernya Pak Hasnan. Beliau pernah nangis ketika tahu bahwa beberapa penari Gandrung Sewu itu anak-anak SMP Muhammadiyah. Apa Mbah?
Gaji bapak mas, Bu, dia sedang menjalankan hak pembinaan nas. Loh iya kan dia sudah tugas. Serius sih, ada yang buktinya di itu tak sebut sampai Galilei. Keren kan? Kemarin kita Galilei lalu. Begitu jadi penulis. Nah, sekarang jadi buku langka. Saya kira orang buku ini misalnya itu buku orang 500 dibayar. Mohon maaf buku saya kelasnya sangat mahal. Ini berapa beli ini termasuk berapa yang beli? Siapa yang beli? 175 ya. Tak murah ya buku ini. Contohnya seperti itu. Saya ngukur ketika buku saya banyak nyari, buku saya harus gak kawin kok berarti buku itu menarik. Itu ukuran saya. Tak foto, tak buku ini bisa nulisnya begini. Ya nulisnya penuh. Bener penuh semangat. Contohnya apa? Nulis gandrung kemarin ini. Nulis gandrung itu pokoknya dianggap sama masyarakat bla 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 bla. Guyonannya begini. Apa gue pikir sih soal titelnya embel-embel titel keagamaan itu orang jaminan lebih swarga mas. Betul? Siapa yang jamin sholat sampai masuk apa diterima? Gak ono. Sama-sama gak ngerti. Yang penting kita ibadah selesai ya. Contoh sederhana, saya pakai acuan ya mas. Saya pernah cerita yang mudah-mudahan benar ya. Cerita-cerita keagamaan dari guru ngaji saya. Konon ada seorang pelacur yang jamin masuk surga karena memberi anjing yang mau mati. Mereka wis pelacur masih jalan masuk surga. Oh pemain kaya awak kakaknya akan disoni. Tapi berikut sekali jawaban gak jamin sih wis bener-bener seagamis betul. Termasuk gandrung itu juga berjuang kok. Banyak kita yang salah memaknai. Masuk Gus Samsudin itu. Termasuk Gus Samsudin. Kita nggak mau berseberangan. Ya. Seperti itu. Maka ungkapan dan tulisan. Maka harus berani ada tulis. Kemudian yang kedua jawabannya. Hormat saya buat calon kaderku. Nulis politik itu satu langkahnya harus berani. Saya mungkin baru di sini lengkap ya. Selama nulis buku politik santet ini karena ini sudah sangat memalukan untuk pelaku politik. Saya 3 kali diajak dibunuh. 3 kali saya diajak dibunuh. Hati-hati mas, hati-hati pak. Waktu itu kok bila saya yakin aku yakin. Kayak aku dipateni wong pas ya wis mati piye maneh. Mungkin Gusti Allah takdirkan umur saya segitu. Sederhana kan? Kok wedi? Terus sampai harus daftar mati ini kapan? Betul? Kok wedi? Nanti mati kok tangannya membunuh selesai. Tak terus naik. Alhamdulillah jadi. Sampai saya capek yang buku semua bolak-balik kabeh gak mati-mati. Maka harus berani. Yang penting sejauh pandangan itu benar. Dan ngomong nulis buku politik itu memang tidak gampang. Referensinya harus jelas. Tadi saya cerita, buku ini loh, biar caranya bupati orang duit tak diburi loh gini. Apa bupati protes? Geleng-geleng. Saya cerita Bupati Wedo Banyuwangi, kalau saya sebut namanya, ketika di penjara di Rawawaru malam. Ya, di Rawawaru disambangi sama yang nulis karena pengantar di sini Agung. Iya, aku ditulis dari Budi. Aku tuh kok dibelikan. Apa dia? Ketawa. Kurang ajar. Paling kamu nulis, oh jangan Budi. Ketemu saya berada. Apa beliau marah? Enggak. Karena saya tulis faktual. Maka saya bilang, lek nulis ini bagi saya lebih gampang ya, lebih apa pun ya. Tapi sulit. Dan harus berani. Apalagi sampai buka apa ya? Hal-hal yang melanggar etika seorang politisi. Ya. Salah Pak? Enggak. Kalau Anda bukan hebat. Kemudian diingatkan sama orang tua, ojo untuk bahaya. Ya ono bener wong gue. Tapi bilang aja, Bu, bapak ini nulis buku sejarah. Yang saya tahu sudut pandang sejarah begini Bu, tak tulis. Paham ya? Tak tulis. Tadi itu supaya jadi rambu. Paham? Gak bahaya. Lek panjang dia iya memang diancam saya 3 kali dia akan dibunuh. Yakin saja sama Allah. Kok dimati yang baik? Wah kesandungnya mati gak usah nulis buku. Betul? Jelas ya?
Jawaban saya, disitulah kemerdekaan seorang penulis. Gak iso disetir, gak iso dipeksa, gak iso diseneni, lek nulis ya nulis, hasilnya kan bagus. Dan ingat, ini catat, ini kebiasaan jelek saya. Begitu saya mulai awal nulis, kepingin buat satu buku, awal nulis, bismillah itu tak nulis. Saya tidak pernah berpikir kok buku sama semua jauh. Saya tidak pernah berpikir kok aku itu duit piro toko buku ini. Padahal honor operasional saya selama golek yo main gandrung-gandrung itu, ambil honor saya terima toko buku ini kan lucu. Tapi orientasi saya bukan duit setiap nulis. Apa? Kepuasan batin saya bisa mendengarkan suara mereka tak bukukan. Duit itu kalau dimas, bukan lah buku lemari, beda buku diundang ngomong, kamu ini mulia akeh. Keren ya? Keren ya buku ini loh kan? Buku ini sudah saya ngomong sampai ke Halmahera, saya pernah kirim ke Papua pernah. Sekelompok TKW di Hongkong sudah pernah beli buku saya. Fotonya masih simpan melalui orang itu. Pertanyaannya, aku loh gak tau ngerasa anak duit gitu ya. Royal kita lagi kirim, mas, tak kirim mas Biro. 500, 800. Saya itu di 800 di Drobas ini tak omongin anak. Gak masalah. Tapi bukan itu orientasinya. Paham ya? Lek nulis ngomong piye-piye. Tapi kalau jangan biasa nulis kok langsung disugi diri. Betul? Rajin jadi gaul tuh apa itu. Keren ya? Jelas yang terjawab ya? Ya. Jangan takut sejauh kamu yang tulis apa yang kamu tulis benar. Sejauh kamu punya fakta. Lek nulis buku politik itu kategorinya kan jurnal. Kategori jurnal itu pelaporan. Itu sangat berat. Lebih enak nulis fiksi. Sama sih nulis novel. Ya. Fiksi itu wajah sangat beda kamu kok. Saya pernah diwawancara ini, si rame-rame ini KKN desa menari. Saya ngomong, itu fiksi. Enggak pak, halah. Videonya masih disimpan, masih simpan. Susi ngomong, iya mas, iya. Kalau itu kejadian sebenarnya, kenapa nggak ditulis secara berita, nggak ditulis secara jurnal? Karena ada korbannya, ben diurus meskipun matinya jauh berapa tahun, diurus apa? Apa? Lalu, itu fiksi, itu dongeng. Terus yang cerdas adalah yang bikin isu itu, buktinya saya kira di film. Ya, itu namanya cerdas. Ya, tak kayak guyonan yang sedikit-sedikit mistis, tapi ada di. Saya sering pakai istilah Pak. Oh Bapak hebatnya Banyuwangi. Kadang-kadang teman-teman yang lain nggak terima Pak. Saya bilang Banyuwangi hebat. Ini guyonan nggak saya nonton aja. Apa menurut Pak Budi istimewa orang Banyuwangi? Wong Banyuwangi bisa ngambil alih tugas malaikat. Wah seluruh kabeh. Oh serius? Iya. Apa mas? Lubang nyarang udan. Wih, apa kan Budi? Lo iya Pak kerja. Tugasnya malaikat ini ngambil alih itu hebat kok Banyuwangi. Wallahu a'lam benar tidak kali guyonan saya. Ternyata apa? Mas sama yang nulis buku bisnis itu gitu biar dia tak boleh. Oh, pasti. Betul? Betul. Duduk Banyuwangi tok iku, wong kene rame gawe tukang sarang. Bener nggak? Lu kok saya percaya bagi orang sarang? Itu yang namanya mistis. Saya bilang begini, saya pernah diundang oleh Ikatan Santri Salafiyah Safiyah. Begitu panitia punya itu ditanya, gue tak isu-isu jancuk santri undang aku sembahyang bolong-bolong udah ngomong aku santri gitu deh. Serius, saya jujur. Akhirnya dia ngomong, ini Pak Budi jangan marah dulu. Kita mau ada diskusi kebangsaan. Oh, monggo. Terus Pak Budi cerita sudut pandang saya. Lah aku cerita gandrung. Aku ngomong, kamu santri ya. Misalkan kamu dengar mau ada gandrung, gimana? Mendengar. Seneng nonton monggo. Gak seneng, ya gak usah kencangkan sama mama aja, gak usah delok. Betul? Betul? Kecuali gandrung itu dipaksa main, jeroni langgarmu, jeroni musalamu. Saya daftar untuk bunuh gandrung. Betul? Akhirnya, nah iya itu loh yang segaranya kontrak juga. Allah apa, ayo dibunuh. Oh gak ada cara itu. Betul? Keren ya? Dan itu jadi bahan tulisan kalian semua. Jelas ya? Jadi penulis itu harus berani mengungkapkan sesuatu. Lek gak, lebih baik gak penulis ya. Apalagi saya jurnalis. Nanti mudah-mudahan kita bisa ketemu pada sesi berikutnya. Tak tinggalin nomor telepon. Karena untuk wawancara itu juga gak gampang.
Jadi sumber itu bisa mengungkapkan plong, bisa cerita bener-bener lepas, itu ada teknik wawancara. Karena undangnya saya sebagai penulis buku politik santai, nanti kawan-kawan kayak bukan siapa juga, saya lupa jaga materi itu. Dasar paling sederhana dari wawancara itu jangan sampai lali pernah dengar teori 5W1H. Yaitu nggon. Apa? Budi. Mengapa? Ibo. Kapan? Karena sederhana. Budi ibo karena belereng mata nisan saya jadi berita. Itu 5W1H. Itu gunakan untuk dasar wawancara. Yang kedua, ketika kita wawancara sama orang, hindari kesan menggurui. Paham? Contoh baik tokoh tentang budaya, lupa itu kan begini. Wah, ada wawancara tapi gurui. Itu ada, ini kayak kita. Paham ya? Kita wawancara itu memposisikan diri pada orang yang paling tidak tahu. Betul? Gunung teori itu sederhana itu. Setiap wawancara, semua betul. Saya wawancara ini nggak omah. Beberapa tokoh saya wawancara ketika dia masih di penjara. Sama saya ditunggu sipirnya 2-3 sipir. Orangnya dipanggil. Wadah sini emosi. Iya betul, saksikan saya ini. Karena saya akan dibunuh tadi orang naikkan hadiah ini. Bahkan di sini yang jadi tokoh di buku ini salah satunya ya, kalau jadi dosen kok. Mahasiswa tanya, Pak, itu yang disebut itu benar dosen saya, tak pernah dosen. Apa jawabannya? Tak tahu, menurut itu, aku korban waktu dosen. Nah, berarti buku betul kan? Dia gak lawan kan? Gak lawan. Dan jangan takut, karena buku ini hanya bisa dibaca dengan buku. Tulisan itu hanya bisa dibaca dengan tulisan. Nah, tulisan dibaca dengan pukulan, berarti mereka gak usah dibahas. Betul. Maka kalau sampai menyalahkan buku saya, ya gawe buku mana jawab. Selesai. Jelas ya. Kalau saya takut mengungkapkan sesuatu. Dan saya salut kalau ada anak-anak generasi muda ini sudah mulai ngerti politik, sudah paham. Cuman warning saya, hati-hati nulis politik itu ketika bahannya kurang, ketika sudut pandang kita nggak jelas, bisa berdampak. Iya, politik memang subjektif. Kenapa sampai pakai judul politik santai? Begitu saya bikin sampel, judulnya di posting, ada mahasiswa S2 yang ditengin UGM, tempo. Kayak di komiter. Jadi aku tadi DPR lah, ini tempo. Sampai tahu nggak apa maknanya santet? Sudah, kamu nanya aku guru terbit. Enggak itu judulnya. Saya buru judul kan ini kok ruwet. Akhirnya begitu terbit, pesan pertama, raimu, kalau S2 nggak ngaku. Betul ada diteng Pak. Kemarin diskusi sama saya jadi narasumber. Gue juga pikir-pikir, ya sudah mau buku politik santet. Contoh apa? Ya kita bikin judul. Santet itu abstrak. Politik itu real. Terus apa? Ya kalau tentunya korupsi, itu korupsi. Terus kalau dibuktiin. Nggak ada yang nyimpen. Politik itu kotor, sama sih ngomong makan tak nyeli istilah. Ya politik santet, ya kalau santet itu ceklan sama santet ini. Ngomong menyenar mirip Jawa kok dan guna santet dan sebagainya. Paham ya? Jelas ya deh, terjawab ya. Kalau saya takut sejauh itu benar. Ya. Tapi menurut saya SMA masih terlalu dini menurut saya Pak. Karena politik itu jerune gak terkira. Tapi kalau sudut pandang Anda, tapi saya tidak marah. Anak-anak muda juga punya sudut pandang tersendiri tentang politik. Dan itu yang saya harapkan. Salut. Saya siap sharing bersama kamu. Sampai jadi buku. Dan siapapun di sini kalau mau nulis, siap saya sharing akhirnya sampai jadi buku. Sama tanya yang menerbit, keren. Tapi hati-hati lebih baik gak usah kesusu. Karena apa? Buku ini dibaca orang. Ya. Dan buku ini ketika ada manfaatnya tadi itu apa namanya? Sedekah apa sih? Jadi yang dibocor manfaatnya kita dapat pahala ya. Ya. Sedikit pamer enggak ini contoh ya. Saya dengar kabar dari Malang. Buku saya ini sudah melahirkan 3 orang dokter politik. Itu keren. 3 orang dokter politik yang publikasinya ambil di buku saya.
Aku berhenti aku. Kuliah paling suwi mek 3 semester. Karya bukunya bisa jadi studi kasus sama ini. Bener. Ya Allah, maka nulis gak ada. Kamu udah nanti sejauh kamu bener. Ya, mana sih wajah-wajah ilmu mahasiswa tulis sembunyi di balik hijab. Jadi mau hijab itu begini. Gitu ya. Ada lagi Bu? Ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salah Saputra dari sekolah SMK Muhammadiyah 1 Genteng. Kali ini saya akan bertanya, mengapa pandangan masyarakat mengenai pekerjaan sebagai jurnalis atau penulis berkaitan jangka pendek, padahal pekerjaan ini bagus dan bahkan kita tidak membutuhkan waktu khusus dalam melakukannya dan kita melakukannya sesuai dengan perasaan kita. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada lagi sebelum dijawab oleh Pak. Oke, langsung ini kita sesinya santai. Serius tapi santai ya. Ini teman-teman, atau langsung dijawab? Ini, kesimpulan pertanyaan wartawan itu baik sebetulnya gitu, tugasnya anggaplah mulia gitu, tapi kalau persepsi masyarakat kadang-kadang mirip tentang wartawan gitu, begitu ya. Sampai pernah dengar nggak istilah wartawan bobrek? Lucu kan? Sampai pernah dengar nggak istilah wartawan bobrek? Kurang atur kurang ya. Wartawan bodrek iki ngakune wartawan tapi gak iso apa-apa, isone nekani wong sing duwe kasus meres. Paham ya? Lupa, kan kartu pes. Lho aku pengen kartu pes. Ini 15.000 tak gawe. Gawe dhewe lagi iso, wartawan majalah bobo selesai. Apa formalitas pes kok itu? Betul. Saya selama jadi wartawan tidak pernah bawa kartu pes. Bagi buku kan dia pada wartawan, tapi tidak ya gak urus. Tapi urus tulisannya meledak, jangan takut boleh aku. Prinsip itu. Nomor 2 kebiasaan saya nggak mau orang per orang. Ada istilah itu yang disebut wartawan dokter begitu mas. Kadang gak jelas di wartawan kok LSM. Isinya medayung nang kantor-kantor, yang penting boleh di upload. Wartawan asli menurut saya yang terbebani betul secara moral. Sedikit saya singgung, tugas wartawan itu juga gak gampang. Beban wartawan menyampaikan informasi yang benar, fair. Maka di situ dalam teori jurnalistik ada istilah harus balance, ya, seimbang. Sedikit saya tadi beri contoh ya, mungkin yang punya sepupu atau ada di mahasiswa saya tahu. Pernah dengar nggak tahun 2018 itu ada berita heboh dari Banyuwangi tentang kelompok agama yang nolak digelarnya Gandrung Sewu? Pernah? Ini yang nulis di hadapan sampean. Yang nulis di hadapan sampean. Sampai gini saya diwawancari, tak tekoni nang markasnya. Kenapa sampai ngomong nolak Gandrung Sewu? Biar gak ditakon ke Gusti Allah, batinku ya punya ini. Wah, Gusti Allah kok. Ben kan ditakon besok. Ini kan Rio. Oh, iya. Terus ya ayo dengan bareng aja tanggung, aja gandrung tok apa. Nanti wong tengah kan tak delok malah. Lho iya kan? Gandrung wis sopan. No, timur tengah kan tak delok jihad ora apa. Langsung diam. Akhirnya saya jengkel karena kita kemarin nulis salah. Saya keluar dari itu wawancara, sudah ada pernyataannya, tak cari seniman. Seniman kamu, tak tulis judulnya. Mohon maaf ya, habis ini lupakan, tak sebut organisasinya. Itu nama organisasi sebut ya, tolak Gandrung Sewu, seniman Meradon. Keren mas, saya abadikan dalam buku saya Gandrung Sewu. Sampai saya didatangi amarat karena waktu itu organisasi itu sensitif.
Malah gini, kok di Banyuwangi sama benturkan dengan budaya? Lo gak terima benturan-benturan itu. Dan Banyuwangi konyol memang. Banyak produksi budaya juga dipolitisasi. Dan saya kalau boleh protes, ya kalian-kalian ini yang tanggung jawab meluruskan, makanya jadi penulis. Awet sedikit lebar tapi tentang sejarah Pak ya. Pernah dengar kamu geger-geger nggak? Pernah. Apa yang kamu tahu dari bahasa Jawa? Di sana lagu itu apa? Cerita ganja di godok ya, ditolong sambal memakan enak. Mana cerita ideologi? Dan ini saya sudah diskusi Pak di Jakarta Pak, dipertemukan dengan Pak Nagoro. Dipolitisasi. Pak Andang itu bikin lagu Kembang Petetan ditahan 20 hari di Kodim. Saya tulis bukunya, di situ tulis debatnya. Kaget aku. Sampai Pak Hasan Ali belani waktu itu ditahan dia marah. Apa? Begini. Dia ngomong begini Pak Hasan Ali. Saya bisa mempersepsikan lagu Indonesia Raya jadi lagunya PKI. Lu jangan Pak, sama dengan tindakannya sampai akhirnya Pak Andang dilepas. Disitulah anak muda ini harus tampil. Paham? Seni. Nek gelem mewah joget, nek gelem kok wis kene lah. Kok ora tugas dewi-dewi. Toh Banyuwangi maju ke tarian. Betul. Makanya nulis itu cerdas, biasakan. Dan saya selalu wanti-wanti, apalagi dari komunitas ada yang nyantri. Tulis kehidupan santriku. Bagaimana romantikannya jadi santri, terus kayak nyekel HP, kiriman telat, mangan supermi, siji, kembul wong loro. Mesti ada ngomong itu, tulisan, orang sampai kusoro, tapi nggak diajari kurang ajar. Selain digembleng agama, diajari berkarya. Lo itu katno jadi buku sehingga masyarakat luar nangkep informasi itu. Oh jadi muncul berita pencabulan ke guru ngaji ini, Allah kan kayak enak juga. Itu tantangannya anak pesantren. Nah kemarin sama Yaida itu sama mahasiswa dosennya saya ngomong, ayo bikin tulis, apa lingkup nih? Coba masyarakat ngerti. Paham ya? Gitu ya, kalau bahasa gitu ya. Jadi wartawan itu seperti itu Mas. Ya. Kalau sama jadi wartawan makanya bener. Dan setiap wartawan sekarang kenapa negara harus memberlakukan harus ada ikut uji kompetensi. Alhamdulillah saya nggak awu-awu, fotonya masih. Saya sudah lulus uji kompetensi nasional tingkat madya. Makanya kayak butuh kartu tes. Aku siapin wartawan, tapi gak wes kalau besok berdot bersama jadi boleh aku. Udah selesai. Kan wartawan dibuktikan itu. Tujuh tepuk double ngomong, aku wartawan. Aku cuma produksi aku yang ngomong ini. Ya, mereka yang dimakan. Apa hanya wartawan? Enggak. Banyak profesi lain yang disimpakan. Paham? Dan konyolnya masyarakat kita sebagian itu justru takut sama makan bodrek. Paham ya? Wah wawancara ada ditinggal kali kok. Tapi bawa makan bodrek ditemoni kok. Kalau berdua pun kok ditulis, lah sama kali. Kok dilihat itu sudah sering saya. Ya, itu pun saya lakukan karena saya nulis, karena saya berani. Jelas ya, saya nulis lanjutkan. Itu masih jawaban wartawan. Memang wartawan nggak hati-hati lah. Kecuali wartawan mas. Sini guru ngaji, sebenarnya guru ngaji harus kurang ajar, betul? Ya dalam berita lah, guru ngaji sekali. Nggak usah dibahas, betul ya? Oh cuma wartawan, sorry, saya biasa dia bilang. Cuma wartawan gampang jadi bajingan. Mau sebenarnya guru ngaji kurang ajar kok. Betul? Betul ya? Monggo. Jangan dipaksakan waktu ya Mas. Oke, terima kasih teman-teman ya, materi yang luar biasa dari Pak Budi. Mungkin yang harus digarisbawahi adalah ketika menulis itu tadi yang saya kutip adalah menulis itu hasrat ya. Kalau nulis itu ungkapan. Jadi kalau nggak pengen mengungkapkan nggak usah nulis dulu, nunggu mood. Saya pun juga seperti itu. Biasanya kalau nggak kuat mikir, biasanya saya tinggal ngopi sama makan cemilan lah.
Untuk Pak Bodi, keliling Banyuwangi dulu ya. Ya, jadi tadi yang bertanya kalau males nulis, keliling Banyuwangi dulu. Siapa tahu dapat inspirasi dari keliling. Bisa ketemu pengamen sing guyon utawa mes rumah apene iPhone. Nah, seperti itu kan bisa jadi ide untuk menulis teman-teman. Habis ini langsung buka Instagramnya Pak Budi, Budi Osin ya. Langsung di follow nanti, ya langsung di follow. Oh, Instagramnya dibuka, Budi Osin di follow. Kalau ingin lanjut menulis silahkan nanti bisa langsung DM ya, langsung dibalas ya. Langsung dibalas, ya. Terus pulang dari acara langsung nulis. Nulis misal cerpen bertemu dengan sang jurnalis handal Budi Setianto, ya. Itu bentuk dari ide. Jadi selain menulis itu minimal kita menulis buku harian. Sekarang sudah terlalu budaya itu berubah. Ya, dulu orang itu kalau ada masalah nulis di buku harian. Ada masalah dengan orang tua, dengan teman, dengan kantor, dengan bos, itu nulis di buku harian. Tapi kalau arah-arah saya ini nulisnya di story WA, Instagram lah itu. Minimal walaupun sama-sama nulis, tapi kalau di story WA kan banyak yang lihat. Kalau di buku harian itu lebih aman. Jadi nggak ada yang istilah sindir-sindiran dan lain sebagainya. Mungkin itu ya teman-teman. Terima kasih dari kegiatan hari ini. Selanjutnya akan saya kembalikan ke pembawa acara. Kita foto-foto dulu ya, Pak Budi. Oh boleh. Langsung kita foto-foto dulu ya sama Pak Budinya. Foto-foto. Yang ingin foto, kita foto-foto dulu. Oh, silakan maju. Oke. Ayo teman-teman, foto bareng. Mumpung kita bertemu dengan seorang penulis luar biasa hari ini. Ayo foto, kemana nih? Jarang-jarang kita bisa bertemu orang hebat. Oh. Sudah mulai